Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Aldiwayudi. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang DHCP, serta pengaplikasian DHCP menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Sebelum kita belajar, apa sih itu DHCP? Dynamic Host Configuration Protocol, atau bisa kita kenal DHCP, adalah protokol yang digunakan untuk memudahkan dalam penyebaran IP address secara otomatis ke perangkat lain. DHCP itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu DHCP server dan DHCP client. Untuk DHCP server itu sendiri adalah pihak yang memberikan nomor IP address. Dan untuk DHCP client adalah pihak yang menerima nomor IP address. Sehingga antara DHCP server dan DHCP client saling terkoneksi. Nah, kita sudah mengetahui apa itu DHCP. Selanjutnya, kita belajar tentang apa sih fungsi dari DHCP itu. Nah, untuk DHCP memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama untuk mengelola dan mendistribusikan alamat IP address. Kemudian yang kedua mencegah terjadinya IP konflik. IP konflik bisa terjadi karena perangkat memiliki kesamaan IP address. Jika hal ini terjadi, tentu perangkat ini tidak akan bisa terhubung ke suatu jaringan. Dengan adanya DHCP, kita bisa meminimalisir terjadinya kesalahan seperti ini. Nah, teman-teman, agar kita bisa memahami lebih dalam tentang DHCP, mari kita aplikasikan DHCP menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, baik teman-teman, ini adalah tampilan dari aplikasi Cisco Packet Tracer, teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat dengan konfigurasi DHCP yaitu 2 server, 1 router, dan 2 switch dan 4 komputer. Langsung saja teman-teman. Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Nah, skemanya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kita tinggal sambungkan dengan kabel strike teman-teman. Agar dari skema ini bisa menjadi satu kesatuan jaringan komputer. Nah, setelah tersambung semua, lanjut masuk ke konfigurasi setting server. Nah, di sini ada 2 server, yaitu berarti akan ada 2 jaringan yang nantinya akan digabungkan seperti itu secara otomatis. Jadi kita terlebih dahulu setting DHCP di server. Klik server, masuk ke desktop, kemudian
IP konfigurasi, kemudian pilih static, kemudian kita masukkan IP address-nya. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.52.1. Nah, subnet masknya kita pakai default. Kemudian untuk gateway-nya kita pakai di 254. Jadi 192.168.52.254. Kemudian setelah itu kita hidupkan DHCP servernya. Klik ke menu service, kemudian DHCP kita on-kan terlebih dahulu. Di situ kita masukkan default gateway-nya tadi 92.168.52.254. Kemudian start IP kita tadi menginputkan cuman 2 IP, yaitu 254 sama 52.1. Jadi kita start mulai 2 biar tidak terjadi IP konflik. Kemudian untuk usernya kita batasi maksimal 2. Habis itu kita save. Nah, setelah ini kita masuk ke setting PC-nya agar otomatis mendapatkan IP dari server. Klik PC, kemudian desktop, IP configures, kemudian DHCP. Nah, di sini nanti langsung mendapatkan IP teman-teman. Dimulai dari 52.2. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya seperti itu, kita ulangi lagi langkahnya. Nah, ini mendapatkan IP address secara otomatis. Tadi 2 ini tidak. Itu teman-teman. Ini network 1 sudah selesai untuk konfigurasinya setting. Kemudian kita masuk ke network yang kedua, di server yang kedua. Kita klik lagi, langkahnya sama, desktop. Ini kemudian kita masukkan IP-nya. Di sini saya menggunakan IP 176.10.53.1. Nah, di sini subnet masknya kita samakan 255.255.255. Kemudian default gateway-nya kita menggunakan 176.10.53.254. Kemudian masuk ke service, kita hidupkan DHCP-nya. Nah, ini kita mulai dari angka 2 lagi, kemudian usernya kita batasi maksimal 2. Kemudian kita save. Nah, kemudian masuk ke PC, langkahnya sama dengan yang langkah yang pertama tadi, akan mendapatkan IP otomatis. Nah, setelah network 1 dan network 2 sudah tersetting, kemudian kita masuk ke penyetingan di routernya teman-teman. Klik router, kemudian config, kemudian masuk ke Ethernet 0/0. Nah, ini dari port kabel menuju ke server network 1 teman-teman. Kita konfigurasikan dengan memasukkan IP gateway-nya, IP address gateway-nya di 192.168.52.254. Jangan lupa dihidupkan, diklik on. Nah, itu kemudian masuk ke router yang kedua, port yang kedua yang mengarah ke network 2. Ini di port 0/1. Ini masukkan juga IP gateway-nya tadi 176.10.53.254. Kemudian subnet masknya kita samakan 255.255.255.0. Kemudian dihidupkan. Nah, sembari menunggu ini kita cek terlebih dahulu untuk mengirimkan pesan antar PC dalam satu jaringan. Sukses. Kemudian PC ke server. Sukses. Nah, kemudian kita coba PC ke router.
ternyata masih violet, masih dalam proses gitu teman-teman. Ini masih dalam proses. Jadi nah ini sudah hijau, coba kita ulang kembali, masukkan ke sini. Coba bentar. Ini masuk ke sini, sukses. Nah kemudian kita coba yang netbox 1, ini ke sini, sukses. Kemudian PC ke sini, sukses. Kemudian PC ke router, sukses. Nah kemudian kita yang nantikan terakhir yaitu lintas jaringan. Jadi kirim pesan lintas jaringan 1 ke jaringan 2. Kita coba klik, dan hasilnya sukses. Nah alhamdulillah. Nah cukup mungkin itu saja teman-teman pembelajaran kali ini, tutorial pembelajaran mengenai DHCP menggunakan Cisco Packet Tracer. Sekian dari saya, bila ada kurang mohon maaf. Terima kasih. See you, bye bye.